Halo Sobat Budaya, Horas. Jumpa lagi dengan saya di sini, Agi Ritsno Hamonongan Girsang. Di sini kita kedatangan tamu yang berasal dari Tanah Simalungun. Kita akan mengulas sedikit-sedikit tentang perkembangan alat musik Simalungun dan apa sih tantangan yang kita hadapi ke depannya untuk melestarikan alat musik ini. Kita sebelumnya bisa kenalan dulu yuk dengan narasumber kita. Perkenalkan, nama saya Hizki Andri Purba. Saya alumni dari Etnomusikologi Stambuk 2016. Sekarang saya tinggal di daerah Jalan Ngumban Surbakti. Terus kegiatan saya pada saat ini sehari-hari, terkadang saya bermain musik di acara wedding-wedding, terkhusus wedding-wedding adat Batak. Terus saya juga diberi kesempatan untuk mengajar di salah satu jurusan etnomusikologi USU untuk mengajar praktek musik tradisional Simalungun. Ya. Ternyata abang ini adalah abang stambuk saya. Kebetulan saya juga anak etnomusikologi USU angkatan 2022 yang kebetulan juga dulu mengambil mata kuliah praktek musik Simalungun oleh yang diajarkan dulu almarhum Setia Dermawan. Bapak Setia Dermawan Purba. Oke. Kami boleh tahu dong bang, abang ini kan setelah saya tadi baca-baca biodatanya, abang udah ngembangkan atau belajar S1 di etnomusikologi. Ya. Kami butuh dong apa aja sih yang diajarkan juga gitu bang secara singkat dalam sebelum abang mengenal langsung ya tentang musik ini, karena kan ibaratnya beda dong kalau kita mengenal sendiri dibanding di kehidupan kampus. Oke, boleh dong abang spill dikit apa sih yang dipelajari dalam etnomusikologi ini teman-teman sekalian? Ya pasti cukup berbeda kalau kita belajar di misalnya kalau kita di kampus ya dengan belajar kita di sekitaran atau teman-teman yang di luar dari dunia perkampusan gitu kan. Karena kalau kita sudah masuk ke kampus atau kita belajar musik secara teori, kita bisa memahami bagaimana musik itu bisa kita nikmati, bagaimana kita bermain musik secara disiplin. Jadi kita nggak sembarangan lagi untuk memainkan musik itu, gitu. Jadi kita bisa membuat musik itu indah lah. Bukan saya mengatakan pemain musik yang belajar secara otodidak tidak bagus, tapi pasti ada perbedaan. Pentingnya teori dan Ya, ilmu. pentingnya teori. Ya. Oh, oke. Di Simalungun ini juga saya pernah belajar tentang ada gondrang, Ya, gondrang. seruling, banyak lah tentang, juga pernah baca ada namanya Sitalayasa Ogung. Sitala saya. Iya, Sitala saya. Baru ada juga yang namanya Saligung. Saligung. Yang sekarang mungkin udah hampir punah bang. Ya. Di sini kita mau bahas sedikit tentang seruling. Ya, Yang sebenarnya seruling ini kan banyak persebarannya bang. Ya. Di Batak Toba juga ada, di Simalungun juga ada, dan banyaklah di Mandailing dan lain-lainnya. Kita boleh tahu dong bang, seruling ini apa sih yang mencirikaskan dia Simalungun, mungkin dari bentuknya kah atau dari suaranya kah? Boleh abang dikit kami jelaskan Oke. Simalungun ini. Kebetulan dulu skripsi saya S1 teknik permainan dan organologi seruling Simalungun. Oke, jadi kalau untuk perbedaan seruling Simalungun, seruling Toba, itu perbedaannya hanya di teknik permainan. Namun kalau untuk organologinya, dia hampir menyerupai. 100% sih, 100% serupa. Seperti itu. Karena dari bahan juga kan dari bambu kan. Karena kalau umumnya ya seruling bambu, terbuat dari bambu. Jadi yang membedakan itu cuma di teknik permainan. Contoh kita memainkan seruling dari India, kalau kita memainkan teknik atau pola-pola melodi Simalungun, maka
dia akan terasa nuansa musik Simalungunnya. Seperti itu. Oke, siap. Jadi kan kalau tadi abang membilang ada teknik permainan, dan berarti dengan hampir sama dengan halnya, bahwasanya memang seruling ini atau suling ini terbuat rata-rata dari bambu. Eh, Sewaktu atau abang belajar mungkin secara penelitian, ada nggak teknik khusus dalam membuat alat musik ini bang? Atau pada zaman dulu mungkin harus? Oke. Nah, itu Oke. mungkin, Bang. Oke, singkat aja ya untuk teknik pembuatan ya. Iya. Teknik pembuatan. Ya kalau dulunya untuk membuat contoh untuk membuat lubang seruling dia menggunakan besi. Besi dibakar, terus sebelumnya ini kita ukur dulu kan. Kita ukur dulu, baru setelah kita ukur kita lubangin satu-satu. Seperti itu. Kalau untuk sekarang mungkin karena terlalu ribet ya untuk membakar besi atau apa, menghidupkan api, ya sekarang tinggal pakai cutter. Langsung deh bang. Langsung. Ada nggak perbedaannya bang, cutter dengan besi itu ketika pembuatan lubangnya? Mungkin waktu pembuatan sih. Ibaratnya waktu pembuatan dalam arti durasi untuk membuat mengerjakan ini cepat selesai atau enggaknya gitu. Contoh, kalau kita memanaskan besi, mungkin dia membutuhkan durasi untuk memanaskan besi itu sekitar 10 menit. Tapi kalau kita menggunakan pisau, ya kita tinggal korek, selesai, langsung. Kita nggak usah nunggu besinya panas lagi kan. Langsung aja Itu sih. Efisiensi waktu mungkin. Efisiensi Bang, ya, waktu. efisiensi waktu. Oke, sedikit juga bang, bisa bang jelaskan lah. Kalau tadi kita udah berbicara tentang teknik pembuatan, dan tadi abang ada nyinggung sedikit tentang mungkin melodi dan Teknik permainan. Oke. Abang boleh spill dong sedikit bagaimana tuh melodi kan, melodi kan berbeda dalam Batak Toba, Mandailing, Ya, Simalungun. Bisa bang dikit Oke. mainkan? Disclaimer ya, ini bukan untuk membandingkan atau apa, tapi cuman mau mempraktekkan aja. Kan aja. Jadi kalau ini aku langsung mencontohkan di permainan Toba. Permainan Toba dengan Simalungun ya, biar langsung jelas. Misalnya kalau di Toba dia ada teknik namanya itu mangarutu. Kan? Mandila-dila. Jadi kalau di Simalungun itu, dia tidak menggunakan seperti itu. Dia bermain glissando. Kalau bahasa di Simalungunnya namanya inggo. Inggo. Contohnya. Itu permainan Simalungun. Tapi kalau Toba tadi dengan menggunakan staccato yang lebih banyak dan apa untuk bahasa permainan di Batak Tobanya atau mandila-dila, mangarutu katanya kan, itu aku tahu dari teman-teman sekitaran orang Toba gitu. Contohnya kalau misalnya di Toba kan, jadi dia terasa staccatonya. Seperti itulah singkatnya. Berarti yang membedakan itu alunan nadanya dan staccatonya. Iya, mungkin ya, teknik Bang? permainannya. juga. Lebih intinya teknik permainan. Oke, mantap. Berarti menurut abang, ini mungkin pertanyaannya yang agak dikit mungkin sulit. Mungkin aku pernah dengar cerita juga bang, kalau Simalungun ini rata-rata ya, ini lagunya mendayu ya katanya. Atau kalau dalam istilahnya itu inggonya dia ke bawah, agak ke atas gitu. Menurut abang ada nggak pengaruh kubre ke masyarakat? Ya kita lihat garis besarnya, si Malungun. Simalungun ya. Jadi arti Malungun itu ya sedih gitu. ya. Si Malungun, si itu berarti dia kata bantu misalnya si Agi, kan gitu kan. Misalnya si Anu, kan gitu. Si Nopi atau gitu. Berarti kalau itu kan si Malungun. Berarti di daerah itu orangnya ya
lungun gitu, lungun, sedih. ya, sedih. Nah, itulah yang informasi yang ku dapat Iya, benar. setelah aku cerita-cerita sama orang-orang yang tahu dengan hal itu gitu. Karena kebetulan kan kita banyak tahu lah lagu-lagu Simalungun ini. Itu rata-rata semua menceritakan mungkin sedih, Iya. patah hati lah. Terbanyak, ya, orang kebanyakan tua, patah hati. Itulah mungkin ciri khas Simalungun ini bang ya. Yang mungkin nggak dipunyai beberapa suku lainnya ciri khasnya. Oke. Aku juga kalau abang, menurut abang lah, di tengahnya perkembangan zaman ini bang ya, ini udah 2025. Kita nggak tahu ke depannya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan, eksistensi dari alat musik ini menurut abang tetap terjaga kah? Atau bisa tergantikan dengan yang namanya sekarang tuh, ada namanya, kita juga tahu teman-teman, ada program yang membuat musik, DAW mungkin, Cubase, KFL, Studio One, yang itu bisa dikonversikan ke VST mungkin ya bang. Bisa nada suling dari MIDI controller. Menurut abang ini kedepannya masih terjaga nggak bang? Selagi generasi muda masih mau menjaga, aku bisa menjamin masih bisa sih. Tapi kalau kita lihat untuk zaman sekarang ya kan, generasi-generasi muda lebih mencintai musik-musik barat atau musik-musik EDM. Sebetulnya nggak salah sih kita mengikuti perkembangan zaman, tapi setidaknya kita ya mengenal alat musik tradisi kita gitu, supaya kita bisa melestarikannya, walaupun hanya satu alat musik, tapi kita bisa mempertahankan itu gitu. Oh, mantap. Itu aja sih kalau Karena menurut. sebenarnya kita nggak mengikuti zaman kan bang. Kita harus tetap mengikuti tapi nggak boleh meninggalkan Nggak boleh meninggalkan budaya budaya, kita, kan? ya. Iya benar. Karena abang ini juga baru mengeluarkan mungkin sebuah karya ya bang ya. Ya, ada. Di waktu Eta Margondang ya. Eta Margondang. Eta Margondang. Ya, jadi kebetulan Eta Margondang ini di bawah naungan dari Rumah Karya Indonesia yang yang diberikan satu wadah lah seperti itu dari Kemenparekraf ya. Iya. Ya. Dan aku udah dengar ternyata di permainan musik abang ini kan menggabungkan juga dengan musik-musik EDM dengan mungkin ada string, ada pena. Jadi kalau zaman dulu tuh kan mungkin bang, kalau suling ini ya jangan ada, kalau bisa jangan ada musik barat digital, mungkin keyboard ya, macam yang kondrang lah mungkin. Tapi abang ini udah mulai mempadukan dengan berbagai nuansa-nuansa yang agak Alat musik modern seperti itu. Ya. Berarti tetap kita juga harus mengikuti ya bang ya, nggak boleh juga kita nggak mengikuti ya. Tadi abang juga menyinggung abang memainkan mungkin dalam acara wedding party ataupun duka cita mungkin ya. Menurut abang apa fungsi dari suling ini dalam pernikahan kah, dalam acara meninggal atau duka cita, itu berbeda nggak bang peran seruling ini bang? Oke. Sebetulnya kalau kita melihat kembali sejarah awal mulanya seruling ini sih, sebetulnya seruling ini solo instrumen sih kalau menurutku. Karena kalau pada zaman dulunya terkhusus ya di Simalungun, karena ensemble musik tradisional yang di Simalungun itu ya gondrang sida 2, gondrang si pitu-pitu. Mungkin karena FOMO kali ya, atau mengikut supaya lebih mantap gitu kan, makanya dipadu dengan seruling gitu. Karena kalau bisa dibilang alat musik seruling banyak kan dari India, dari Cina. Jadi mungkin dulu sejarahnya atau leluhur kita atau opung kita mungkin mereka melihat ya kan, oh ada bambu, buatlah gitu. Jadi dia nggak bisa dibilang sebagai khusus untuk dimainkan di suatu upacara ritual adat duka cita ataupun sukacita gitu.
Karena banyak juga kan, nggak usah pakai seruling, jalan kok acaranya. Acara. Jadi nggak ini yang penentu kesuksesan acara itu gitu. Bisa kok hanya keyboard doang berjalan acaranya gitu. Berarti mungkin lebih ke pemilihan lagu mungkin ya Bang. Kalau mungkin dalam berkecita mungkin menyanyikan yang Iya. kehilangan ataupun yang berpulang. Tapi kalau dalam sukacita kita mencari lagu-lagu yang betul-betul Yang pastinya SDM sih menurutku, sumber daya manusianya. Bisa jadi kan, contoh kita mau buat acara, tapi mungkin keuangan kita kurang. Udah, keyboard aja gitu. Seadanya aja. Gitu. Apa arti mandriah apa? Riah apa? Apa nih bahasa kalau keluarga itu Bang? Mandriah, ya. Mandriah. Oh. Jadi selama Abang memainkan alat musik ini mulai dari dulu, tantangan apa sih yang terbesar Abang pernah hadapi? Mungkin dari atau Abang merasa udahlah bosan kok lihat kawan-kawan main alat musik barat lebih keren kok, lebih ini gini. Tapi kenapa Abang tetap aja gitu? Oke, Abang tetap menjalankan. Tantangan yang Abang hadapi sekarang? Nggak mungkin nggak ada dong, pasti ada. Mungkin kenapa aku bisa bermain alat musik tradisional mungkin ya karena faktor ekonomi sih, karena duit nggak ada ya kan untuk beli keyboard. Di luar Iya. dong, di luar. Kan untuk beli gitar nggak ada, ya udah ini aja pelajari, tunggu kita menghasilkan duit baru bisa kita beli. Gitu dari situ awalnya. Itu awalnya Bang. Iya. Maksudnya nggak ada faktor-faktor yang lain di luar itu Bang yang dihadapi? Kalau untuk faktor apa ya, untuk saat ini lancar-lancar aja sih, bahkan banyak yang support gitu untuk tetap berkarya dan tetap cintai musik tradisional. Bukan kita mau menyalahkan generasi-generasi yang lain ya, karena nggak menyukai musik tradisi, itu hak mereka gitu kan. Oke. Mungkin ini ada pertanyaan lucu mungkin Bang, Bang. Mulai Abang mungkin masuk kampus atau sebelum kampus lah, pasti Abang ada dong mengidolakan satu musisi untuk seruling ini. Iya. Boleh Abang ceritakan siapa sih yang Abang idolakan, atau Abang tuh menggambarkannya atau mencontohnya 100% atau hanya mengikuti permainannya aja Bang? Oke, jadi mungkin bisa dibilang apa ya, ada salah satu seniman dari etnis Toba sih. Aku terinspirasinya bukan dari seniman Simalungun, justru malah dari seniman Batak Toba. Karena aku belajar ya bergabung sama mereka dulu, baru aku terjun ke musik tradisional Simalungun gitu. Jadi yang sebagai inspirasiku itu kalau kalian kenal pemain musik Batak Toba itu namanya Korem Siombing. Korem Siombing pemain seruling Batak. Jadi terinspirasi dari dia gitu. Terus sering beli dulu waktu zaman tahun berapa kan masih kaset VCD ya. Beli kasetnya, putar, dengar gitu. Tapi Abang pernah nggak semasa kuliah lah itu Abang malas deh untuk belajar musik ini karena mungkin udah muak, udah bosan? Karena kan kita tahu ya teman-teman bahwasanya kalau rata-rata ya pemusik itu pasti minimal menguasai lebih dari satu alat musik Bang ya. Rata-rata mungkin nggak semuanya jago, tapi kadang ke satu bosan lah, kesini aja lah. Abang pernah nggak merasakan itu kira-kira? Pasti pernah sih merasa bosan. Cara Bang keluar dari rasa itu gimana Bang? Teknik. Caranya keluar ya paling mitu ya kan. Ya kan guys, mitu gitu biar santai. Sekali-sekali dihibur gitu. Iya kan? Mas. Kita cari live musik, kita dihibur sekali-sekali biar kita nggak stres. Sewaktu kita duduk dengan diiringi musik-musik, live musik, kita kan dapat inspirasi juga kan dari permainan mereka gitu. Dapat kita pelajarin gitu.
Berarti istilahnya teman-teman, kita itu juga butuh ruang lingkup mungkin ya. Iya. Untuk ruang untuk teman-teman bisa mengekspresikan mungkin kesenian. Sebenarnya apapun yang dilakukan nggak salah sih Bang. Yang penting ya kita harus bisa keluar dari zona nyaman Zona kita nyaman. sih. Karena kalau kita hanya merasa nyaman aja nih permainanku udah cocok lah. Kalau kita nggak tahu di luar itu masih banyak yang kurang gitu ya Bang. Mungkin ada nih pertanyaan terakhir mungkin Bang. Untuk teman-teman bisa tahu saran Abang dong buat masyarakat kah atau Gen Z atau yang lainnya. Karena aku kebetulan pernah ada baca satu artikel dari Bapak Almarhum Dewan Purba Setiawan Purba Bang. Jadi beliau itu adalah salah satu pemain saligung yang dimainkan dari hidung, teman-teman. Jadi itu teknik permainannya yang mungkin cukup berat yang kita mainkan sekarang. Dan baca artikelnya itu dia tuh udah bikin workshop sana sini Bang, tapi masih aja banyak orang nggak tahu saligungnya ini. Saran Abang dong untuk teman-teman, untuk para pemirsa sekalian, apa sih untuk kita tetap menjaga kelestarian ini Bang? Oke. Kebetulan juga kan almarhum Bapak Siti Darmawan Purba dosen kita ya kan, dosen kita. Dan kebetulan Bapak itu juga salah satu yang banyak untuk mengajarin aku tentang musik Simalungun gitu kan. Jadi kalau untuk saranku sih gimana ya, tergantung orangnya sih kalau menurutku. Tapi kalau bisa ayolah untuk pemuda-pemuda Simalungun terkhusus ya, coba cintai dulu musik tradisi kita gitu. Bisa kita dengar-dengar musik-musik dari luar, tapi ayolah saling mendukung lah gitu. Kalau kalian mendukung atau mengapresiasi seniman Simalungun, ya bagus gitu. Jadi terkadang nanti itu main alat musik tradisional kolot gitu-gitu. Jadi ya aku udah biasa aja gitu. Yang penting aku berkarya, aku tunjukkan karyaku, aku bisa pergi keluar kota, keluar negeri, karena memainkan alat tradisional. Puji Tuhan. Mantap. Karena kita tahu juga teman-teman bahwasanya ada wadah juga ya Bang ya dari Simalungun, Patunggung Simalungun ya. Iya, ada Patunggung Simalungun. Lain ada lagi Bang selain itu Bang mungkin? Kalau untuk organisasi lah, terkhususnya organisasi ada sih untuk di daerah Sumatera Utara itu namanya Himapsi. Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun gitu. Jadi untuk kawan-kawan atau terkhusus mahasiswa-mahasiswi kalau mau gabung bisa bergabung. Langsung Promosi join ya. aja guys ya. Join aja. Karena di dalam juga banyak belajar. Belajar tentang hanya budaya. bermusik aja Bang, banyak berbudaya. Mungkin lebih ke tata krama. Tata krama.